Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020. Pagi ini kita menjumpai 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima yang berkata sebagai berikut. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah mengingatkan bahwa karena ada ajaran sesat, ada orang-orang yang sudah tidak sabar lagi dalam mengikuti Tuhan, mereka mencari ajaran-ajaran yang sesat. Nah, kita sebagai orang percaya, kita diingatkan menguasai diri dalam segala hal. Hal yang diingatkan di sini yaitu orang yang menguasai diri adalah orang yang menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa memabukkan. Misalkan seperti anggur, minuman keras lainnya, dan juga orang bisa mabuk dengan permainan judi, dengan hawa nafsu seks. Orang bisa mabuk dengan berbagai-bagai hal yang menjerat manusia dan memperdaya manusia. Sebab itu, kita disuruh menjauhkan diri dari hal-hal yang membahayakan kita, yang bisa memperdaya kehidupan kita. Sebab itu dikatakan, menguasai diri itu juga berhati-hati. Menguasai diri juga berarti sadar dan perhatikan. Jadi sebagai orang percaya, ada banyak hal yang bisa mengundang kita mabuk. Bukan karena minuman semata-mata, tapi mungkin pekerjaan kita mabuk bekerja, mungkin jabatan kita mabuk mengejar jabatan, mungkin popularitas kita mabuk mengejar popularitas kita. Nah, untuk itulah Alkitab katakan kuasai diri. Kuasai diri, hindarkan dirimu dari hal-hal yang membuat engkau kemungkinan mudah untuk jadi mabuk. Jabatan tidak salah, populer tidak salah, jabatan, kedudukan, prestise tidak salah. Tetapi ketika itu sudah memabukkan kita, maka itu akan membahayakan kita. Karena itu dikatakan kuasailah dirimu. Menguasai diri juga ada korelasinya dengan orang yang tidur. Orang tidur tidak tahu apa-apa. Orang tidur tidak bisa melakukan sesuatu yang kecil sekalipun dia tidak dapat kerjakan karena dia tidur. Sebab itu Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah, kita melihat bahwa ternyata menguasai diri itu tidak perlu lihat orang lain. Kalau dia baik, wah berarti saya bisa jadi baik juga karena dia baik. Tapi kalau dia jahat, wah saya juga punya peluang untuk jahat. Karena dia lebih hebat dari saya, posisinya, statusnya, masa saya tidak bisa seperti dia. Nah, hal-hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak jaga-jaga diri kita, kita tidak sadar, tetapi kita ikut tertidur seperti orang lain. Nah, hal itu harus kita waspadai dalam diri kita, karena kita adalah orang yang diingatkan harus menguasai diri kita dalam segala hal. Nah, ciri dari orang percaya yang menguasai diri adalah orang-orang yang sadar. Dia harus menggunakan beberapa fasilitas untuk dia gunakan. Karena itu Rasul Paulus katakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8,
Dia katakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, maksudnya orang-orang yang tidak tidur waktu siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan bertopongkan pengharapan keselamatan. Jadi, orang yang sadar, orang yang berjaga-jaga, orang yang menguasai diri adalah orang yang tahu bahwa dia harus memakai baju sirah imannya. Dia harus mengenakan kasih dalam dirinya dan menggunakan ketopong pengharapan keselamatan. Iman, kasih, dan pengharapan. Iman itu dikatakan seperti baju sirah. Kasih, kita sudah tahu, adalah perbuatan yang lahir dari dalam kita tanpa minta balas, bukan untuk mencari kehormatan atau pujian. Dan pengharapan itu ibarat satu ketopong yang kita taruh melindungi kepala kita supaya pengharapan kita terus fokus kepada Tuhan. Dan hal itulah merupakan ciri atau tanda dari orang-orang yang siuman, orang-orang yang menguasai diri, orang-orang yang tidak tidur seperti orang kebanyakan. Nah, orang-orang yang tidak tidur, dia bukan hanya melek, dia bukan hanya melihat, tapi orang-orang seperti itu menggunakan akal budinya. Seperti dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Kristus. Jadi kita melihat bahwa ketika kita siuman, maka kita waspada dengan akal budi kita. Bukan hanya sekedar melek, melihat, tapi tidak waspada. Akal budi diingatkan harus digunakan, harus dipakai. Bahkan dikatakan kalau kita menguasai diri, kita harus sampai pada taraf di mana kita benar-benar tenang. Ada banyak orang menguasai diri tapi dia tidak tenang. Dia tidak melakukan yang jahat tapi dia tidak bisa kendalikan diri. Dia tidak melakukan berdosa tetapi dia tidak bisa mengekang dirinya. Menjadi tenang adalah orang yang bisa mengendalikan diri. Itu dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita perlu ketenangan, kita perlu penguasaan diri, kita perlu berjaga-jaga, kita perlu sadar. Karena bagian lain dalam 1 Petrus 5 ayat 8, iblis itu lawan kita, dia berjalan mencari siapa yang tidak sadar, siapa yang tidak berjaga-jaga, dia akan ditelannya. Karena itu penting sekali untuk saya dan saudara menguasai diri dalam segala hal. Karena tanpa penguasaan diri kita menjadi mangsa dari si jahat. Kita ditelan mentah-mentah. Karena itu baik sepanjang hari ini kita mau berdoa kiranya Tuhan menolong kita supaya kita menguasai diri, kita sadar, kita waspada, kita berjaga-jaga. Supaya jangan kita menyelesaikan hari ini dengan satu kondisi yang ternyata kita sudah ditelan oleh iblis karena kita tidur, karena kita tidak bisa mengendalikan diri, karena kita tidak berjaga-jaga. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena oleh kasih setia Tuhan kembali hari ini kami ada sebagaimana ada. Dan juga pada hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami berjaga-jaga, supaya kami menguasai diri, supaya kami tidak tidur seperti orang banyak yang tidak waspada, tidak berjaga-jaga. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami sepanjang hari ini, baik yang pergi bekerja, yang berbisnis, maupun yang studi, ataupun yang tinggal di rumah. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh tetap berjaga-jaga dalam segala hal, sehingga di dalam sepanjang hari ini,
kami tidak menjadi tawanan dari kuasa kegelapan. Kami tidak diperdaya oleh iblis, tapi kami boleh berjaga-jaga dan melengkapi diri kami dengan perisai, ketopong keselamatan, sehingga di dalam kehidupan kami selalu kami boleh merasakan kekuatan karena penyertaan Tuhan dan karena kami berjaga-jaga bersama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami sepanjang hari ini, mulai dari berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini adalah hari untuk kita berdoa dan berpuasa. Tentunya kita doakan bangsa kita yang sedikit hari lagi akan masuk dalam pilkada, yaitu pada bulan Desember tanggal 9. Kiranya Tuhan tolong situasi kondisi boleh berjalan dengan tenang, dihindarkan dari pertikaian, kepentingan pribadi, kelompok golongan, institusi dan lain sebagainya, sehingga negeri kita ada dalam keadaan aman, tenang menghadapi pilkada yang ada. Dan juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan, di mana ada penginjilan di mana-mana. Kiranya Tuhan menyertai hamba-hamba Tuhan, mengurapi mereka, memakai mereka jadi alat untuk kelebaran kerajaan surga. Dan juga berdoa untuk pembangunan rumah-rumah ibadah, juga rumah-rumah pastori. Kiranya Tuhan campur tangan, sehingga itu bisa menjadi tempat untuk anak-anak Tuhan berbakti dan juga untuk hamba Tuhan tinggal di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.